Eh. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak Editor? Kemana? Nyariin Dirman. Dirman. Kemana dia ya? Kalau kemarin saya panggil pakai jurus Piccolo, sekarang pakai jurus apa nih? Baca. Pakai jurus Walang Sangit teman saya itu ya. Cuman saya nyari dulu di mana ilhamnya. Coba ikuti saya. Ada barang baru nih Pak Editor. Apa ini ya? Udah dibuka. Wah, siapa yang buka nih? Belum di unboxing, udah dibuka aja. Ntar saya ini dulu deh, buka dulu. Waduh, siapa yang buka? Pasti Dirman nih. Saya cari dulu orangnya mana ya? Pakai jurus. Diendus. Hah? Diendus. Katanya diendus katanya. Saya panggil dulu. Dirman. Sini. Saya panggil baru muncul. Sini Bang. Apa kabar dong? Oh, ini teman saya. Ini udah dibuka? Udah dong. Kenapa nggak bilang-bilang? Orang di unboxing dulu, mau saya review. Main buka-buka aja. Bangsat kau. Mana displaynya? Buka nih. Oh itu. Langsung bisa ngelihat langsung. Nah, ini udah di display ternyata. Nah, langsung aja kita review, kan udah di display tapi belum direview. Kita review ya. Ada seri Q60 yang terbaru dari Samsung. Cekidot. Nah, sebelum kita ke sana kita lihat dulu nih aksesorisnya dapat apa aja. Surprise dulu ya. 3, 2, 1. Seperti apakah bentuknya? Teret, teret, teret. Oi, dibalik. Sama aja. Ya, ini remote-nya sama dengan seri yang Q60R sebelumnya. Karena kan yang T. Situ. Cuman gini doang ya. Saya panggil dulu Mas Dirman. Mas Dirman, sini. Ini cuman gini doang dapatnya. Iya, terus mau gimana lagi? Oh, terus rambut ente kemana itu? Hilang. Salon. Salon. Bikin buat nyamur rambut. Nyamuk rambut. Bodoh amat ah. Mama. Mirip Deddy Kobuzer loh kalau begitu ya, Bapak. Ya. Enggak apa-apa, yang penting rezekinya sama. Pak Deddy maaf ya, ini kalau lihat channel kita. Udah, makasih. Ya, dadah. Ini ya. Kalau memang ada kasihin dong. Males bener. Oke, lanjut. Kita serius lagi. Cekidot. Seri Q60 adalah seri 2020. Banyak yang tanya di komentar kita tentang harga. Sebenarnya kita tidak mau memberikan informasi harga. Cuman harga itu berubah sewaktu-waktu. Kalau sobat elektronik pengen harga yang lebih detail, teman-teman bisa dicek di online, di Google, di browsing segala macam. Harga itu tidak beda jauh karena memang seluruh Indonesia ini beda-beda tiap daerah harganya. Jadi untuk harga, oke, terima kasih sarannya akan kita sebutkan. Tapi harga ini tidak berlaku untuk update per hari ini. Misalkan kita upload bulan September, harga tidak berlaku di bulan September. Bisa jadi besoknya berubah gitu. Oke ya. Lanjut, kita ke ini. Nah, untuk Q60 ini adalah seri QLED. Nah, oke. Ini adalah Q60 QLED seri 2020 Q60T. Oke, kelebihannya apa sih dari Q60 yang seri sebelumnya? Oke, kita lihat di kardusnya ya. Oke, di kardusnya dijelaskan, di sini pun di demonya dijelaskan, karena demonya masih lama.
Oke, di kardusnya coba dilihat. Ini ada 4K Ultra HD Connect. Lalu ada HDR10 Plus. Aduh, ada Smart TV biasa. Ini Tizen sudah lama. Udah support Apple AirPlay. Lalu ada HDMI One kabel for both audio and video. Oke, di sini yang saya garis bawahi adalah HDR10 Plus. Ya, untuk yang seri 2020 ini sudah HDR10 Plus. Apa sih HDR10 Plus? Untuk HDR10 Plus itu semacam kalau di teknologi Sony dan LG itu mereka menggunakan Dolby Vision dan Atmos. Oke, untuk di Samsung mengeluarkan produknya sendiri yaitu HDR10 Plus. Nah, jadi jangan takut kalau misalkan belum support untuk Dolby DTS, Samsung sudah menghadirkan HDR10 Plus punya sendiri. Itulah kelebihannya. Oke. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan QLED? Banyak yang membandingkan dengan, buka dulu biar ganteng. Banyak yang membandingkan dengan OLED. Namun ternyata menurut saya itu salah besar karena QLED ini tidak sebanding dengan OLED. Kenapa saya bilang tidak sebanding? Karena untuk harga dari QLED ini dengan OLED itu lumayan jauh, bukan selisih 100-200 ribu atau 1 juta 2 juta. Bisa jadi untuk ukuran yang 55 in itu selisihnya bisa 10 juta. Ya, jadi kalau untuk perbandingan QLED itu untuk dengan brand tetangga itu masuknya ke nanocell. Jadi apa yang dimaksud dengan QLED? QLED adalah Quantum Light Emitting Diode. Oh my god! Wow! Ya, pada dasarnya dia masih LED. Kalau untuk OLED itu bukan LED karena dia tidak mempunyai backlight dan bahan yang dibuatnya itu menggunakan bahan organik. Kalau ini masih anorganik. Jadi ini versusnya bukan dengan OLED tapi dengan nanocell. Sudah kita bahas di channel sebelumnya. Makanya tonton, nanti dibandingkan. Oke, pertama itu. Kedua, OLED itu dia kalau ada warna hitam, dia mematikan seluruh pikselnya menjadi hitam pekat. Jadi kalau misalkan ada warna hitam seperti ini, pikselnya di dia mati. Kalau untuk di QLED, dia masih meredupkan cahaya hitam. Jadi hitamnya tidak terlalu pekat dengan LED. Nah, untuk berikutnya, jadi kenapa saya bandingkan dengan nano? Karena kuantum dan nano itu ibarat kata sebuah bahasa yang berbeda, tapi pada dasar sama. Jadi untuk kuantum itu adalah pada setiap pikselnya itu mengeluarkan cahaya melebihi dari LED pada umumnya. Makanya dinamakan kuantum. Jadi makanya perbandingannya adalah ke nano. Jadi kuantum dan nano itu sama dengan, hampir sama. Hal-hal lainnya sih tidak jauh beda. Coba kita lihat detail gambarnya seperti ini ya. Nah, gambarnya memang lebih berwarna karena memang di tiap pikselnya ini mengeluarkan cahaya yang didukung dengan HDR10 Plus dan teknologi yang sudah dibawa dengan Samsung nih, Quantum HDR. Ya. Lalu perbedaannya dengan yang seri 2019 itu sudah menggunakan dual LED. Sudah kita bahas di video sebelumnya yaitu menggunakan warm and cool. Ini bukan pengaturan tapi teknologi yang diciptakan Samsung untuk membuat gambar ini semakin bagus, terang, tapi tidak pedih di mata. Jadi memang kelebihannya itu untuk Samsung. Dual LED di tahun 2020. Nah, makanya Mas Edward ngetawain saya kenapa ya? Jarang-jarang saya serius ya. Lanjut. Tidak perih di mata, tapi cuman di kantong. Ya bilang emang mahal harganya ya, cuman harga nggak bakal bohong, saudara-saudara. Pak editor nggak punya duit sih, makanya bilang begitu. Nggak begitu, ya. Sombong amat. Ya. Oke. Sudah saya jelaskan dari segi itu untuk belakang sama lah dengan tipe-tipe sebelumnya. HDMI ada 2, ada USB 2, lalu ya hampir sama. Oke, kita lihat di menunya ya, menu. Ada apa di menunya di home? Oke, sudah ambient mode. Ini mesti disambung ke jaringan internet baru dia akan muncul di sini YouTube, Apple AirPlay, lalu Netflix semacamnya. Jadi kalau tidak disambung ke internet dia nggak bakal ada.
Oke. Sejauh ini cuman itu perbedaannya. Jadi untuk memilih diversuskan antara QLED dan OLED, menurut saya itu nggak apa ya, bukan lawannya, tapi semacam bukan perbandingan ya. Perbandingan itu ke NanoCell yang punya brand tetangga. Atau kalau di brand Sony itu ada seri X9000 dengan full array LED. Ya, satu lagi untuk seri Q60T ini dia tersedia ukuran 43, lalu 50, 55, 65. Harganya 43 itu 7 jutaan, 7, sekian. Itu bisa turun bisa naik tergantung promo. Untuk 50 yang ini harganya, harga 50 itu sekitar 9,7 sampai 10 juta. Lalu untuk harga 55, saya bawa contekan bentar. 12,5 untuk harga 65 ini 21 jutaan. Bisa naik, bisa turun, turunnya sedikit paling 5% biasanya sampai 10% atau naik seperti itu. Oke. Ya. Itu reviewnya dengan teknologi kuantum diperpadukan dengan dual LED. Ini termasuk barang premium punya Samsung yang sudah paling oke untuk menonton TV, nonton internet, main game. Sangat recommended, namun untuk perbandingan jangan ke OLED tapi ke NanoCell. Sudah kita review, silakan untuk sobat elektronik pilih mau yang mana. Nggak lengkap kayaknya kalau sekalian nge-review soundbarnya yang baru. Ada Pak Dedi? Ada. Nah, kalau soundbar yang baru sama teman saya aja. Mas Dirman, woi, sini. Hei, ada soundbar baru nggak? Ada. Yang mana? Mulai Oh ini ya? ada yang spesial sampai paling spesial. Oh ini. Ngomong-ngomong rambut kemana longsor? Rambut mulu nggak ada hubungannya Mas Amba. Oh ya ada. Marah dia ya. Yaudah. Oke. Kita langsung bongkar aja ya. Unboxing soundbarnya langsung dipasang dengan QLED. Apakah mantap suaranya? Oke. Sebelum kita unboxing, serinya adalah T420, T550. Kita lihat dulu di luarnya dia ada apa aja. Oke, pertama adalah ini sudah Dolby Audio ya. RMS-nya 150, lalu sudah Bluetooth optical, sudah ada powerful bass, ada one remote control. Ini sudah support one remote control. Ada smart sound mode, ada game mode, ada Bluetooth connection. Lalu di T550 ini sama, sudah Dolby Vision, ada HDMI. Oke, di situ nggak ada HDMI ya yang tadi? Nggak ada. Di sana nggak ada HDMI. Ini sudah ada HDMI. Nah, 2.1 ada sama RMS-nya jauh lebih besar. Ini 320, berarti 2 kali lipatnya dari itu, harusnya suaranya jauh lebih bagus. Ada surround 3D surround, ini berbeda dengan yang tadi ada smart sound mode. Kalau ini 3D surround sound, ada powerful bass, one connect remote sama ada game mode. Oke, ya unboxing nanti dilanjutin sama Mas Dirman. Ini yang dapat ini ya, aksesorisnya. Pertama ini ada bracket. Ini bracket untuk penyangga di tembok. Kondisinya gini ya. Iya nggak apa-apa. Nah, jadi ditempel gitu, masukin sini ini bracket. Lalu ada power, ada baterai. Sudah dapat kabel optikalnya. Untuk remote-nya seperti ini, seperti TV. Jadi untuk tombol volume atas untuk nambah, bawah untuk ini. Nah ini untuk subwoofernya di sini bisa. Ini untuk next-nya gampang. Ini paling sudah enak lah sound mode, tinggal ini setting ini. Oke ya.
Oke, lanjut ya. Ini yang T420 dapat aksesorisnya yang tadi. Nah, ini untuk T550. Oke. Remote-nya sama, nggak usah dibuka, pasti sama. Bracket juga sama. Namun untuk aksesorisnya ini jauh lebih lengkap karena si harganya beda. Untuk T420 harganya sekitar 2.100.000 dengan aksesoris yang tadi. Nah, ini untuk T550 harganya memang jauh lebih mahal, 3,3 sampai 3,4 lah. Nah, aksesorisnya pun jauh lebih banyak di T550. Ini kan tadi udah dicek ya, di luar kardusnya udah dapat HDMI, ini sudah dapat kabel HDMI-nya. Lalu sudah optical mana? Opticalnya nggak ada ya? Oh, ada ini emang nggak dapat optik. Oke, dia nggak dapat optical ya. Berbeda dengan seri yang tadi. Nggak dapat, dia hanya dapat HDMI, tapi nggak dapat kabel optik. Kalau yang T420 itu dapat optik. Oke, kelebihan kekurangan sudah tahu, pertama itu. Yang berikutnya, subwoofer. Ini T420, ini T550. Oke, ini sudah wireless tanpa kabel belakangnya. Nih, sudah wireless. Ini tinggal pencet ini. Jadi sudah tersambung dengan sound atasnya ya, suara utama. Nah, kalau yang T420 ini masih menggunakan kabel. Jadi perbedaan di subwoofernya seperti itu. Ukurannya pun jauh lebih besar T550 karena RMS-nya tadi lebih besar. Sip. Habis ini kita pasang, lalu kita cek suaranya bersama dengan Mas Dirman. Yang seri HWT 550, maaf. Nah, di seri soundbar ini masih mengikuti jejak sebelumnya. Bisa dilihat fiturnya di sini udah dilengkapi dengan wireless subwoofer ya. Ada inputannya, bisa ada USB, ada optik. Bisa dilihat. Ini output powernya sampai 320 watt ya. Jadi kalau buat suara musik ataupun nonton film itu saya rasa sudah mampu nih, udah memuaskan buat kalau buat khusus di rumah ya. Nih kita tes suaranya. Nah, sumber inputannya pun bisa pakai Bluetooth, bisa pakai lewat sini aja ya pilihannya, Bluetooth, USB, DPD-in, HDMI, ya. Nah, di seri 2020 ini tampilannya lebih minimalis ya dibanding sebelum-sebelumnya di 2019. Tapi output powernya juga makin dinaikin sih kayaknya. Output powernya di 320 untuk jika kita bandingkan dengan tahun yang lalu. Udah. Nah, di sini kita ada woofernya, saya taruh di dalam ya, gini. Ini woofernya, ini udah wireless. Jadi sudah tanpa kabel, otomatis. Jadi kalau saudara-saudara yang sobat elektronik yang di rumah sudah punya TV Bluetooth-nya, bisa pakai Bluetooth audio, bisa dikoneksikan dengan soundbar-nya dengan Bluetooth. Jadi tanpa kabel lagi. Lebih simpel, nggak ada kabel berantakan. Oke, habis ini kita akan bahas soundbar yang mungkin tipenya lebih di bawahnya di seri 420. Nah, bukan berarti serinya lebih rendah, tapi kualitas suaranya juga ikut turun, enggak. Cuma mungkin biar sobat elektronik ada pilihan harga, adapun pilihan model. Nah kalau yang di seri 420 ini output powernya di 150 di RMS-nya. Dia udah juga bisa Bluetooth, USB, di in.
Cuma di sini kita di subwoofernya belum wireless ya. Jadi sistemnya masih pakai kabel. Nih. Tapi dari segi input udah bisa pakai optik. Bisa pakai HDMI. Nah, tapi cuma belum lengkap di subwoofer wirelessnya aja. Dari segi konektivitas sudah lengkap, harga lebih bersahabat. Kita coba suaranya dulu ya. Subwoofernya ini belakang. Kita tes suaranya. Bassnya juga lumayan terasa. Suaranya juga jernih. Kalau buat dengar musik di dalam rumah udah lumayan menggelegar, udah lumayan membangunkan tetangga ya. Nah, ini seri semuanya terbaru 2020 di keluaran Samsung di HWT 420. Jadi sobat elektronik, mungkin ada yang penasaran lebih lengkap, bisa komen di kolom komentar, dan jangan lupa like,